Dang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat sebuah ulasan yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah mulai marak kita ikuti di media-media sosial tentang pesantren. Adanya istilah pesantren jati diri bangsa. Pada kesempatan kali ini kami bersama dengan Bapak Edi Setiawan. Beliau adalah seorang konsultan, kemudian master trainer dari Unicom Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami berada di sebuah tempat yang cukup tenang. Dang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat sebuah ulasan yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah mulai marak kita ikuti di media-media sosial tentang pesantren. Adanya istilah pesantren jati diri bangsa. Pada kesempatan kali ini kami bersama dengan Bapak Edi Setiawan. Beliau adalah seorang konsultan, kemudian master trainer dari Unicom Surabaya. Beliau adalah salah satu peserta pesantren jati diri bangsa yang ikut serta di kegiatan yang ada di dalam pojok Kediri. Itu kami pada kesempatan kali ini ingin mengajak beliau untuk memberikan sebuah keterangan-keterangan yang beliau dapatkan dari kegiatan di pesantren jati diri bangsa. Mohon izin Bapak. Di sini saya mewakili dari rekan-rekan yang ada di luar sana tentang istilah pesantren yang sekarang sudah mulai banyak ditanyakan oleh rekan-rekan, terutama rekan media maupun juga rekan-rekan dalam sivitas pendidikan maupun agama, di mana kami mohon izin kepada Bapak untuk memberikan sebuah pengantar tentang yang ada hubungannya dengan kegiatan istilah pesantren, dan juga mohon untuk Bapak berkenan memperkenalkan diri seperti yang saya sampaikan tadi, apakah benar ataukah tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para viewer ya dari channel apa? Dang Indonesia Media Channel. Dang Indonesia Media Channel ya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Edi Setiawan ya. Dan bidang pekerjaan saya itu adalah memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Udang. Saya di konsultan manajemen ya, juga konsultan di beberapa perusahaan yang terkait masalah marketing, manajemen, SDM dan lain sebagainya. Yang itu biasanya nanti ditindaklanjuti dengan bentuk pelatihan-pelatihan untuk self improvement bagi karyawan satu perusahaan. Dan memang area kami seluruh Indonesia, sehingga sebutkan sampai sekarang mungkin lebih dari 300 perusahaan ya, baik pun perusahaan swasta maupun institusi pemerintah ya, maupun dari lembaga-lembaga pendidikan yang sudah kita latihkan ya. Dan memang dari materi yang kami berikan itu bermacam-macam tergantung dari permintaan, di mana sebagian misalkan untuk masalah customer service excellence ya,
atau kemudian juga masalah manajemen ya, dan juga di dalam beberapa sesi kami juga menyampaikan terkait masalah materi-materi kebangsaan ya, atau penanaman kebangsaan, karena di beberapa perusahaan besar di Indonesia itu ada sebelum karyawan itu masuk bekerja itu dipersiapkan, di prepare mereka untuk mengkondisikan pembentukan karakter mereka, satu terkait dengan masalah hard skill dan soft skillnya, dan yang kedua itu tentang masalah jiwa kebangsaannya ya. Tidak perlu mungkin saya sebutkan satu persatu dari perusahaan-perusahaan mana yang pernah kami latihkan, tetapi dari sinilah yang membuat saya katakan menarik ya, menarik dan membuat saya mengiyakan ketika dari Pak Udang ingin untuk mewawancari saya terkait dengan masalah isu pesantren jati diri bangsa ini ya. Dan memang terkait dengan pesantren jati diri bangsa ini kemudian ada yang berkomentar, yang saya tahu ada dua ya, dari YouTuber, satu melabelkan dirinya itu ustadz, dan yang kedua itu dari daerah Jawa Barat sepertinya ya. Dan dari dua hal itu yang istilahnya apa ya, ingin saya sampaikan, kita sama-sama tahu bahwa ketika kita berbicara terkait dengan masalah media sosial, YouTuber ya, dan apapun itu yang menyangkut tentang masalah media sosial, maka tentang terkait minat atau menariknya sebuah konten itu akan berpengaruh terhadap jumlah viewer, dan itu otomatis juga menimbulkan keuntungan-keuntungan yang bisa saja itu adalah keuntungan finansial. Kalau di dalam keilmuannya ya, di dalam keilmuannya yang terkait dengan masalah di jalur media studies atau studi tentang media, memang kalau kita ingin memang kalau kita ingin memberikan sesuatu konten yang menarik, itu kuncinya itu sebenarnya adalah tiga ya. Kuncinya itu tiga, yaitu apa? Satu, konten itu adalah sesuatu yang baru ya. Baru itu dalam arti baru bagi viewernya atau baru bagi pendengarnya. Yang kedua, konten itu adalah sesuatu yang unik atau berbeda ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah yang sifatnya kontroversi ya. Maka kalau di dalam keterangan sebuah referensi, ambil satu contoh yang menarik juga. Di Washington dulu pernah ada koran yang isinya berita baik tok ya, hanya berita baik yang ada muncul di koran Washington Post itu. Dan yang menarik apa? 1 bulan kemudian koran ini bangkrut karena tidak laku. Nah, mengapa demikian? Karena hal-hal yang sifatnya itu baik itu tidak menarik ya. Tapi menarik ketika apa? Ketika di situ ada yang tadi itu sifatnya baru, unik atau berbeda, dan inilah kemudian maka media mengenal yang namanya rumusannya adalah VHS, violence, horror, dan seks. Media ketika ada yang sifatnya itu violence, sifat kekerasan, sifat kontroversi dan lain sebagainya, ya, atau yang sifatnya horror yang mengandung misteri, mengandung pertanyaan dan lain sebagainya, atau yang sifatnya seks, ini akan laku. Ini saya menyampaikan terkait secara umum ya, secara teoritisnya mengapa kok sebuah channel YouTube ataupun dari sisi media sosial dan seseorang menyampaikan sesuatu itu sekarang memang yang dikejar kalau bahasa umum adalah sensasi, tapi sebenarnya dikejar itu selalu hal yang bersifat kontroversi ya. Maka saya sampaikan ya, sebelumnya saya minta maaf, baik pun dari yang melabelkan dirinya ustadz maupun yang melabelkan dirinya yang ada di daerah Jawa Barat itu, meskipun dia ini berusaha untuk objektif, tapi satu hal yang menarik adalah apa? Bagaimana seseorang itu bisa berkomentar dan berani berkomentar dan seolah-olah tahu, padahal dia tidak pernah mengikuti langsung. Bagaimana mau berkomentar tentang pesantren jati diri bangsa? Anda ya belum pernah ikut pelajarannya di pesantren jati diri bangsa, kan aneh ya. Dan hanya ya mendasarkan kepada berita-berita di media yang istilahnya itu pun kita sama-sama tahu ya
tidak bisa menjangkau kepada apa sebenarnya pesantren Jati Diri Bangsa ini. Tapi ini apakah bisa kita mengingatkan supaya kalau Anda tidak tahu lebih baik Anda diam? Tidak bisa, karena yang di PD itu selalu bicara tentang konten yang kontroversi. Ya. Nah disinilah yang kemudian membuat gitu ya, istilahnya saya sendiri tergelitik untuk kemudian mengiyakan ketika mau panjenengan wawancarai ya. Karena apa? Karena di bidang saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam masalah pelatihan yang berbagai macam itu ya, saya tahu di mana titik-titik yang istilahnya apa, yang menyebabkan timbulnya pro kontra ini gitu ya. Dan saya tahu karena saya juga sebagai salah satu dari peserta pesantren Jati Diri Bangsa yang ada di Kediri tersebut. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, mari sekarang kita ya sama-sama perhatikan gitu ya, bahwa sebuah stereotip, jadi stereotip itu adalah sebuah pendapat umum ya, atau opini publik ketika sesuatu itu sudah istilahnya apa ya, sudah umum, sudah sering kita dengarkan, maka itu akan dianggapnya adalah sebuah kebenaran. Makanya tidak salah kalau dikatakan oleh Menteri Penerangan Jerman di Perang Dunia Kedua, kebenaran itu adalah 62.000 kali kebohongan. Kebohongan yang diulang itu akan bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ambil satu contoh, saya ambilkan satu contoh saja, salah kaprah yang terlanjur sudah umum. Misalkan ya, contoh kalau kita beli tiket, apakah tiket kereta ataukah tiket pesawat gitu, mesti di situ kalau misalkan seseorang beli tiket untuk kemudian berangkat dan balik pulang, ya kan di situ ditulisnya tiket PP. PP itu singkatan apa? Pulang pergi. Pulang pergi. Bener apa enggak? Mana bisa kita pulang dulu pergi saja belum. Tapi ini sudah mapan dan sudah terlanjur sering diulang-ulang, maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal tidak benar. Ya. Padahal apa? Padahal harusnya kan tiket pergi pulang, pergi dulu baru bisa pulang. Ya. Sama juga misalkan dalam kasus lainnya, seringkali kalau kita misalkan melihat ibu-ibu menanam apa itu? Menanam nasi. Loh kan menarik toh. Ini kita anggap sebuah kebenaran. Loh padahal sebenarnya di tanah apa? Nasi apa beras? Beras. Ya seperti juga apa? Nggodok wedang. Loh, wedang kok digodok? Yang digodok atau yang direbus itu adalah air. Ya. Atau juga sama yang sering kita lakukan, minta air putih, beli air putih. Lah apa airnya putih? Enggak. Kalau air putih itu susu, ya. Tapi sebenarnya itu adalah air bening. Tapi ini kan sebuah hal yang sudah lumrah, sudah biasa dan berulang-ulang. Lah inilah yang disebut kemudian membuat yang namanya stereotip. Misalkan lain lagi ya. Katakanlah kita mau izin untuk ke kamar mandi. Rata-rata ya, dan itu sudah berulang dan dianggap benar. Pak, saya mau minta izin ke belakang. Nah, padahal kalau sekarang ini ya, katakanlah kita ke bank atau katakanlah kita ke tempat-tempat yang sifatnya untuk public service gitu ya, rata-rata justru kamar mandi ada di depan ya. Tapi kita terlanjur kebiasaan mau ke belakang. Oh enggak Pak, di belakang enggak boleh dimasuki, lainnya pegawai, adanya di depan Pak. Ya. Nah, bahasa umum yang terlanjur ini kemudian kuat mengikat. Karena kenapa saya sampaikan tentang ini ya? Ini nanti terkait dengan istilah pesantren. Ya. Istilah pesantren ini ya, ini orang akan terlanjur menganggap bahwa bicara pesantren pasti Islam. Ya. Nah, ini coba diamati ya. Apa bedanya dengan ya, maaf ya, orang-orang dari Cina sana membuat baju yang tidak ada kerahnya, disebut apa? Baju koko, yang kemudian bergeser menjadi baju takwa. Sehingga seolah-olah yang hanya menggunakan baju itu adalah orang
Islam. Padahal sebenarnya ya siapa yang melabeli bahwa itu adalah punyanya orang Islam? Ini kan pedagang. Makanya saya ingat satu waktu W.S. Rendra ya, si burung merak itu, ketika dia mengadakan satu acara terus ditanya oleh wartawan. Acara waktu itu kalau tidak salah apa pengajian atau lomba baca Quran atau apa. Kemudian ditanya begini, Rendra, ini kenapa kok backdropnya gambarnya kok seperti ini, kok tidak Islami? Rendra nanya, masuknya Islami itu apa? Ada padang pasirnya, ada ontanya gitu kan. Kemudian wartawannya tersenyum, iya sih. Nah itu masalahnya, kata Rendra, saya tidak tahu agamanya ontanya apa ya. Kadang kita melabelkan sesuatu ya, ini kita melupakan dari sisi sejarah, melupakan dari sisi berbagai macam halnya ya, bahwa itu tidak bisa sebenarnya label itu digunakan. Misalkan sekarang ya, kalau di agama Islam ya, kayak misalkan contohnya topi yang putih itu loh, kan akhirnya terkenalnya julukannya topi apa itu, kan topi haji. Topi haji, setelah pulang haji. Setelah pulang haji. Loh, padahal sebenarnya kan tidak seperti itu juga. Ya. Dan sama sebenarnya, ini yang justru menariknya apa? Benarkah istilah pesantren ini ya? Kalau stereotipnya iya bahwa pesantren ini adalah ya khusus umat Islam. Ya. Tapi benarkah bicara pesantren itu adalah labeling yang istilahnya benar-benar menjadi hanya punyanya, istilah itu hanya punyanya di agama Islam saja? Nah ini loh yang menjadikan apa istilahnya menarik itu ya. Maka kemarin baru saja ya, mungkin sekarang pun masih bisa di-searching pidato dari Bapak Nasaruddin Umar ya, Bapak Menteri Agama kita ya. Kan dan ini beredar kan baru juga ya, nanti bisa di-searching sendiri. Beliau menyampaikan apa? Istilah pesantren ini dari bahasa Sanskerta ya, meskipun tidak didetailkan gitu ya, tapi beliau menyebutkan bahwa istilah pesantren itu dari bahasa Sanskerta. Artinya pada masa itu ya, ini belum ya digunakan khusus berbicara stigma agama Islam. Ini sifatnya masih umum.